Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani dari golongan A, Manajemen Bisnis Unggas, akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Pengaruh Ekstrak Jeruk Nipis atau Aurantifolia dan Metode Pengolahan pada Kualitas Daging Broiler. Kemudian dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan sendiri merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Isi dari bab 1 sendiri ada 3, yaitu 1. Latar belakang. Latar belakang sendiri merupakan dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang akan kita sampaikan. Berikut adalah contohnya. Lebih dari 55% dari konsumsi masyarakat Indonesia berasal dari daging ayam buras. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih lebih menyukai rasa ayam buras. Hal ini disebabkan karena ayam buras lebih aktif banyak bergerak mencari makanan. Dengan demikian, kandungan lemaknya rendah serta tidak berair atau lebih kering. Kandungan ayam broiler muda sangat tinggi, yaitu 71%, dan lemaknya juga tinggi, 10-25%. Sedangkan ayam buras biasanya lebih tua umurnya dengan kandungan air sekitar 60-66%. Karena banyak bergerak, relatif lebih tinggi kandungan asam laktatnya yang mungkin membantu meningkatkan rasa daging ayam buras. Rasa dan aroma daging di samping ditentukan dengan selera pribadi konsumen. Rasa ayam dapat dipengaruhi oleh jenis makanan ternak, umur, jenis kelamin, cara pemeliharaan, dan jenis galur atau strain ayam. Aroma dan rasa daging ayam berasal dari daging, kulit, tulang, serta bagian lemaknya. Di Indonesia, banyak ayam teristimewa dagingnya bisa diperoleh dari 3 jenis ayam, yaitu ayam bedaging, misalnya jenis broiler, ayam petelur yang sudah tidak produktif, dan ayam kampung lokal. Ayam pedaging atau broiler adalah ayam yang khusus diternakan untuk produksi daging, biasanya dipanen pada umur muda atau 6 minggu. Sedangkan ayam petelur sebenarnya dipelihara untuk memproduksi telur. Tetapi bila ayam tersebut sudah tidak produktif, umurnya 1,5-2 tahun, dapat juga dikonsumsi dagingnya. Hanya saja dagingnya kurang disukai konsumen. Adapun ayam kampung, selain dijadikan petelur dan dikonsumsi, dagingnya kini semakin langka di pasarannya. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan biasanya mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Berikut adalah contohnya. Tujuannya untuk mengetahui interaksi antara teknik pengolahan daging ayam broiler dan konsentrasi perendaman ekstrak jeruk nipis yang tepat terhadap kadar lemak daging broiler, sehingga relatif aman dikonsumsi dan mempunyai rasa dan aroma lebih enak atau serasa ayam kampung. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri biasanya diartikan dari sebuah pertanyaan yang diungkapkan dan terperinci tentang ruang lingkup masalah. Berikut adalah contoh rumusan masalah. Rumusan masalah. Untuk mendapatkan daging ayam dengan kadar lemak rendah, serasa ayam kampung, perlu dilakukan cara-cara pengolahan yang tepat dan penggunaan bahan-bahan penurun lemak. Cara pengolahan daging ayam broiler yang dilakukan pada penelitian ini ada 3 metode, yaitu dipresto, direbus, dan sebelumnya daging ayam direndam dahulu dalam ekstrak jeruk nipis dalam berbagai konsentrasi.
pertanyaan yang harus dijawab adalah kombinasi yang mana yang paling baik untuk menghasilkan daging ayam broiler olahan dengan kadar lemak rendah. Selanjutnya yaitu bab 2 yang berisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri biasanya adalah rangkuman dari penelitian sebelumnya dalam sebuah topik yang akan dibahas. Tinjauan pustaka. A. Memasak makanan. Pada saat ini, orang memasak makanan tidak hanya untuk tujuan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhnya saja, tetapi juga melihat nilai rasa dan estetika. Menurut hasil penelitian, memanaskan atau menggoreng bahan makanan dapat menghilangkan 30% sampai 80% nilai gizi makanan, utamanya enzim, hormon, mineral, organis, dan vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh. B. Lemak dan aterosklerosis. Hampir setiap makanan, meskipun dalam jumlah relatif kecil, mengandung lemak. Minyak goreng, kacang-kacangan, dan makanan hewani merupakan sumber lemak utama dalam hidangan. Susunan hidangan di negara-negara Eropa mengandung lemak yang nilai energinya setara dengan 42% dari konsumsi energi total. Konsumsi setinggi ini dianggap terlalu tinggi di Indonesia. Energi yang berasal dari lemak pada umumnya sekitar 10-20%. C. Daging ayam broiler. Daging secara umum didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan produk hasil proses jaringan yang dapat dikonsumsi namun tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Otot hewan berubah menjadi daging setelah pemotongan atau penyembelihan karena fungsi fisiologisnya telah berhenti. Daging menurut Iril merupakan jaringan yang berasal dari hewan dan semua hasil proses jaringan tersebut yang layak dikonsumsi juga merupakan urat yang berwarna merah terdiri atas urat-urat yang tersusun oleh sel bergaris lintang, kecuali urat daging dari bagian daging bibir, hidung, telinga, yang berasal dari hewan yang sehat saat pemotongan. Selanjutnya adalah memasuki bab 3. Bab 3 biasanya berisi materi dan metode. Metode biasanya ada alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian dan tahap-tahap penelitian. Nah, sedangkan materi adalah topik utama yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Materi: daging ayam broiler. Komposisi daging menurut Muzarnis tersusun antara lain oleh air, karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Secara garis besar, kadar masing-masing nutrien dalam daging persennya adalah 75% terdiri atas air, 20% protein, dan 5% lemak. Karbohidrat, mineral, bahan pangan hewani berupa daging ayam broiler yang kaya akan gizi baik protein, karbohidrat, lemak, vitamin, maupun mineral benar-benar diperlukan. Komposisi nutrisi yang terdapat pada ayam broiler berumur 6-8 minggu antara lain asam linoleat 1,00%, riboflavin 3,6%, tiamin 1,80%, asam pantonat 10%, di samping bahan protein, lemak, air, dan sebagainya. Yang kedua, jeruk dan manfaatnya. Jeruk nipis mengandung unsur-unsur senyawa kimia antara lain limonen, linaloe asetat, geramin asetat, feladren, sitral, dan asam sitrat. Kandungan gizi jeruk nipis dalam 100 gram buah jeruk nipis adalah 37 kalori,
0,80 protein, 0,1 10 gram lemak, 12,30 gram karbohidrat, 40 mg kalsium, 22 mg fosfor, 0,60 mg zat besi, 0,4 mg vitamin B1, 27 mg vitamin C, 86 gram air, dan bagian yang dapat dimakan 76%. Buah jeruk nipis selain kaya vitamin dan mineral juga mengandung bioflavonoid yang berguna untuk mencegah terjadinya pendarahan bulu nadi, kemudian mental dan fisik, serta mengurangi luka memar atau bruise. Di samping itu, sari buah jeruk nipis mengandung asam sitrat 77% dan minyak atrisil limonel. Asam sitrat mempunyai rumus kimia C6H8O7. Asam sitrat dikonsumsi oleh tubuh untuk melengkapi proses metabolisme. Pada proses metabolisme sari makanan, karbohidrat dan lemak dipecah menjadi asetat atau asetat aktif atau asetil koenzim A. Dan langkah pertama dari siklus ini penggabungan asetil dan oksaloasetat membentuk sitrat. Asam sitrat dapat memecah lemak untuk membentuk asetat dan dilepaskan energi serta diproduksi CO2 dan air, sedangkan produksi akhir adalah oksaloasetat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.